Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabil Kurota Ayun. Di sini saya akan menjelaskan tentang pajak penghasilan 21 atau PPh 21. Yang pertama, apa itu PPh 21? PPh pasal 21 menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 32 Tahun 2015 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Lalu, siapa saja yang wajib membayar pajak penghasilan pasal 21? Peserta wajib pajak PPh 21 yang pertama, pegawai yang bekerja pada suatu instansi perusahaan sesuai kontrak yang ditetapkan. Dan yang kedua, penerima uang pesangon, pensiun, atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya juga merupakan peserta wajib pajak PPh. Dan yang ketiga, bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas seperti pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, dan lain-lainnya. Atau juga seperti pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, dan lain-lainnya. Atau olahragawan, penasihat, pengajar, penceramah, peneliti, pengarang, dan lain-lainnya. Dan yang keempat, wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan seperti perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu, pengetahuan, teknologi, dan perlombaan lainnya. Atau peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja. Dan yang kelima, anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama. Selanjutnya ada komponen perhitungan pajak PPh 21. Yang pertama ada penghasilan bruto, yang kedua ada pengurangan penghasilan bruto, yang ketiga ada PTKP, yaitu penghasilan tidak kena pajak, dan yang keempat tarif PPh 21. Yang pertama ada penghasilan bruto, penghasilan kotor. Penghasilan bruto atau penghasilan kotor adalah jenis penghasilan yang dikenakan pemotongan PPh pasal 21. Unsur-unsur penambah penghasil yang termasuk dalam penghasilan bruto adalah penghasilan rutin. Cara penghitung PPh 21 tidak akan terlepas dari penghasilan rutin wajib pajak orang pribadi, yakni upah atau gaji yang diterima secara teratur dalam jangka waktu tertentu, seperti gaji pokok, gaji dasar yang ditetapkan untuk melaksanakan satu jabatan atau pekerjaan tertentu pada golongan pangkat dan waktu tertentu. Yang kedua ada tunjangan, adalah penghasilan tambahan di luar gaji pokok yang berkaitan dalam pelaksanaan tugas dan sebagai intensif, misalnya tunjangan jabatan, transportasi, makan, dan lain-lainnya. Dan yang kedua ada penghasilan tidak rutin. Penghasilan tidak rutin adalah upah atau gaji yang diterima secara tidak teratur oleh seorang pegawai atau penerima penghasilan lainnya, seperti bonus. Bonus adalah tambahan penghasilan di luar gaji kepada pegawai atau dividen tambahan kepada pemegang saham. Yang kedua ada THR atau tunjangan hari raya keagamaan. THR adalah pendapatan non-upah wajib yang dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan dengan perhitungan proporsional dan dibayarkan menjelang hari raya keagamaan. Yang ketiga yaitu upah lembur. Upah lembur adalah tambahan upah yang dibayarkan perusahaan karena pekerja melakukan perpanjangan jam kerja dari jam kerja normal yang telah ditentukan. Selanjutnya, ada iuran BPJS yang dibayarkan oleh perusahaan
BPJS adalah program jaminan sosial yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Iuran BPJS dibayar oleh pemberi kerja dan pekerja dengan presentase iuran dari gaji atau upah, tetapi tidak dijelaskan dalam peraturan bahwa apakah gaji ini merupakan gaji pokok, gaji bruto, gaji bersih, atau yang lainnya yang telah ditentukan dalam peraturan pemerintah. Dan yang keempat, ada jaminan kecelakaan kerja atau JKK. Jaminan kecelakaan kerja adalah kompensasi dan rehabilitasi bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan saat mulai berangkat kerja sampai tiba kembali di rumah atau penderita penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan. Iuran JKK dibayar sepenuhnya oleh perusahaan. Besar iuran berdasarkan kelompok jenis usaha dan resiko. Kelompok pertama, premi sebesar 0,24% dikali upah kerja sebulan. Kelompok kedua, premi sebesar 0,54% dikali kerja sebulan. Kelompok ketiga, premi sebesar 0,89% dikali upah kerja sebulan. Kelompok 4, premi sebesar 1,27% dikali upah kerja sebulan. Dan yang terakhir, premi kerja sebesar 1,74% dikali upah kerja sebulan. Yang selanjutnya ada jaminan kematian atau JK. Jaminan kematian diperuntukkan bagi ahli waris dari peserta program BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal bukan karena kecelakaan kerja. Pengusaha wajib menanggung iuran program jaminan kematian sebesar 0,3% dari gaji atau upah. Lalu ada jaminan kesehatan atau JKS atau BPJS Kesehatan. Jaminan kesehatan adalah program BPJS Kesehatan yang diikuti wajib pajak. Sejak 1 Juli 2015, tarif iuran jaminan kesehatan adalah 5% dari gaji per bulan, yaitu sebanyak 4% dibayar oleh pemberi kerja dan 1% oleh pegawai. Gaji atau upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran jaminan kesehatan terdiri dari gaji atau upah pokok dan tunjangan tetap. Batas paling tinggi gaji atau upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran adalah 2 kali PTKP dengan status kawin dengan 1 anak. Untuk keluarga lainnya, yaitu terdiri dari anak keempat dan seterusnya, orang tua dan mertua, besarnya iuran adalah 1% dari orang gaji atau upah. Yang selanjutnya ada tunjangan PPh 21 yang dibayarkan oleh perusahaan jika ada. Bagi pemberi kerja yang memberikan tunjangan PPh 21 kepada pegawainya, dalam hal ini tunjangan PPh 21 penuh atau sebagian, maka jumlah tunjangan PPh 21 ini merupakan komponen penambah penghasilan bruto. Sedangkan metode penghitungan gaji bagi pegawai yang menerima tunjangan PPh 21 adalah metode gaji bersih atau gross up. Dan yang terakhir ada tunjangan BPJS yang dibayarkan perusahaan jika ada. Bagi pemberi kerja yang memberikan tunjangan BPJS seperti JKK, JK, JP, JKS secara penuh dengan metode perhitungan gaji bersih atau gross up, maka tunjangan ini dijadikan komponen penambah penghasilan bruto. Dan yang kedua ada pengurangan penghasilan bruto. Pengurangan penghasilan bruto adalah biaya-biaya yang dapat mengurangi penghasilan bruto atau kotor. Termasuk di dalamnya adalah yang pertama ada biaya jabatan. Biaya jabatan adalah biaya yang diasumsikan petugas perpajakan sebagai pengeluaran biaya selama setahun yang berhubungan dengan pekerjaan. Peraturan Direktur Jenderal Pajak menetapkan biaya jabatan adalah sebesar 5% dari penghasilan bruto setahun dan setinggi-tingginya adalah 500.000 sebulan atau 6 juta setahun. Dari staf biasa hingga direktur berhak mendapatkan pengurangan penghasilan bruto ini. Dan yang kedua ada biaya pensiun. Biaya pensiun adalah pengurangan penghasilan bruto dalam penghitungan PPh pasal 21 yang terutang dan harus dipotong atas penghasilan yang diterima penerima pensiun secara bulanan. Besar biaya pensiun yang ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 16 2016 adalah 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya adalah 200.000 per bulan atau 2.400.000 per tahun. Dan yang ketiga ada iuran BPJS yang dibayarkan karyawan. Dalam hal iuran BPJS yang presentasinya dibayarkan karyawan, maka komponen dimasukkan sebagai pengurangan penghasilan bruto.
Iuran BPJS yang termasuk sebagai pengurangan penghasilan bruto adalah yang pertama ada JHT, jaminan hari tua, ada jaminan pensiun atau JP, dan ada JKES atau jaminan kesehatan. Dan yang ketiga ada PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Penghasilan tidak kena pajak yang merupakan komponen penting cara perhitungan PPh 21 2018 adalah jumlah nilai penghasilan bruto bagi wajib pajak yang tidak dikenakan pajak. Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 16 2016 dan PMK Nomor 101 2016, berikut tarif PTKP terbaru. 54 juta per tahun atau 4.500.000 per bulan untuk diri wajib pajak orang pribadi. Dan yang kedua ada 4.500.000 per tahun atau 375.000 per bulan tambahan untuk wajib pajak yang sudah kawin. Dan yang ketiga ada 54 juta per tahun atau 375 per bulan untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami. Dan yang keempat ada 4.500.000 per tahun atau 375 per bulan tambahan untuk setiap anggota keluarga, sedarah, dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. Dan yang terakhir ada tarif PPh pasal 21. Tarif PPh 21 merupakan tarif pajak yang dikenakan kepada wajib pajak orang pribadi dengan jumlah penghasilan tertentu. Tarif ini merupakan salah satu komponen penting dalam perhitungan PPh 21 dan ditentukan berdasarkan pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008. Berikut ini tarif PPh 21 yang berlaku bagi wajib pajak yang memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP. A. WP dengan penghasilan tahunan sampai dengan 50 juta adalah 5%. B. WP dengan penghasilan tahunan di atas 50 juta sampai dengan 250 juta adalah 15%. C. WP dengan penghasilan tahunan di atas 250 juta sampai dengan 500 juta adalah 25%. D. WP dengan penghasilan tahunan di atas 500 juta adalah 30%. Dan E. Untuk wajib pajak yang tidak memiliki NPWP, dikenakan tarif 20% lebih tinggi dari mereka yang memiliki NPWP. Lalu, bagaimana cara menghitung pajak penghasilan menurut pasal 21? Selanjutnya, kita akan bahas metode perhitungan PPh pasal 21. Ada 3 metode perhitungan PPh 21 yang paling umum, yaitu yang pertama, metode gross, gaji kotor tanpa tunjangan pajak. Metode gross ditetapkan bagi pegawai atau penerima penghasilan yang menanggung PPh 21 terutangnya sendiri. Ini berarti gaji pegawai tersebut belum dipotong PPh 21. Yang kedua, metode gross up, gaji bersih dengan tunjangan pajak. Metode gross up ditetapkan bagi karyawan atau penerima penghasilan yang diberikan tunjangan pajak atau gajinya dinaikkan terlebih dahulu sebesar pajak yang dipotong. Dan yang ketiga ada metode net, gaji bersih dengan pajak ditanggung perusahaan. Metode net ditetapkan bagi karyawan atau penerima penghasilan yang mendapatkan gaji bersih dengan pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Selanjutnya ada contoh soal. Dengan contoh kasus, Maidina Prilianto adalah warga negara Republik Indonesia yang bekerja pada suatu perwakilan dagang asing yang pengenaan pajaknya menggunakan norma perhitungan khusus deemed profit PPh pasal 15. Pada bulan Agustus 2016 memperoleh gaji sebesar 5 juta rupiah sebulan beserta beras 50 kg dan gula 10 kg. Maidina Prilianto berstatus menikah dengan 1 orang anak. Nilai uang dari beras dan gula dihitung berdasarkan harga pasar, yaitu berikut penjelasan dari contoh soal tersebut. Gaji selama 1 bulan Maidina sebesar 5 juta rupiah. Lalu Maidina mendapatkan beras sebanyak 50 kg dikali 15.000, 750.000, mendapatkan gula 10 kg dikali 12.000 menjadi 120.000,
Lalu 5 juta ditambah 750.000 ditambah 120.000 sebesar 5.870.000 sebagai penghasilan bruto selama 1 bulan. Pengurangan berupa biaya jabatan 5% dikali penghasilan bruto selama 1 bulan menjadi 293.500. 5.870.000 dikurangi 293.500 menjadi 557.600 sebagai penghasilan neto selama 1 bulan. Penghasilan neto selama 1 tahun yaitu 12 bulan dikali penghasilan neto selama 1 bulan. Totalnya sebesar 66.918.000. PTKP selama 1 tahun untuk wajib pajak sendiri sebesar 54 juta, tambahan karena sudah menikah 4.500.000, tambahan karena telah memiliki 1 orang anak 4.500.000, totalnya 63 juta. Penghasilan neto selama 1 tahun dikurangi PTKP 1 tahun menjadi totalnya 3.918.000. PPh pasal 21 selama 1 tahun 5% dari penghasilan kena pajak 1 tahun. Totalnya yaitu 195.900. PPh pasal 21 pada bulan Agustus sebesar 195.900 dibagi 12, totalnya yaitu 16.325 perak. Tersebut adalah contoh perhitungan PPh pasal 21 atas penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya yang diberikan oleh wajib pajak yang pengenaan pajak penghasilannya bersifat final atau berdasarkan norma penghitungan khusus atau deemed profit. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.